Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast DG. Bersama aku, Kartika, hari ini kita bakal ngobrol lagi nih bersama salah satu alumni DG UPH. Sebelumnya mungkin langsung aja kali ya Kelvin untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semua ya, nama aku Kelvin, aku lulusan dari UPH, kemarin ambil jurusan DKV dan peminatannya desain grafis, sama aku angkatan 2017. Sekarang sih kerjanya mostly freelance ya. Oke, kalau boleh tahu Vin, dulu kenapa sih kok pilihnya DKV, UPH, dan pilih peminatan DG? Sebenarnya kemarin itu sebelum aku ambil DKV UPH, aku tuh udah sempat ambil diploma animasi sih, diploma jurusan animasi selama 2 tahun. Tapi setelah itu aku ngerasa kayak mau mencoba hal yang baru, kayak mau nge-branch out lagi, dan sempat tertarik dengan desain grafis. Sepertinya menarik sih, soalnya kan desain grafis juga prospeknya luas gitu kan. Jadi kemarin mutusin untuk mau lanjut ambil S1 S1-nya ambil jurusan DKV, terus ntar peminatannya mau ambil desain grafis. Terus kemarin tuh kebetulan saudaraku kan dia udah daftar ke ini sih, udah daftar ke UPH sih. Jadi aku coba lihat-lihat loh yang DKV UPH, dan aku ada sempat dengar-dengar dari sepupuku juga, dia juga alumni DKV UPH. Dia ada sharing, DKV UPH juga bagus loh, kayak dia teorinya bagus, ada prakteknya juga dan lain-lain gitu kan. Jadi ya aku coba daftar ke UPH. Berarti memang sebelumnya udah tahu gitu ya, udah tahu mau DKV, terus udah punya strategi juga gitu ya. Sebelumnya kan kamu mendalami animasi, terus sekarang mau mendalami DG gitu ya. Memang udah dari awal rencananya mau masuk ke DG sih. Nah, tadi kamu sempat mention juga kalau kamu udah tahu gitu ya, kira-kira udah kebayang lah prospek di DG tuh apa-apa aja gitu ya. Boleh tahu nggak sih sebelumnya, emang apa aja sih yang kamu tahu dulu? Kamu kira di DG tuh apa sih gitu? Oke. Tapi kalau DG yang aku tahu kan biasanya dia menjurusnya ke arah branding, ke logo, terus mungkin ada layouting dan lain-lain kan. Ya, ya. Jadi, Nah, terus dari yang kamu tahu itu setelah belajar di DG UPH, sesuai ekspektasi kamu nggak, Vin? jujur melebihi ekspektasi sih. Soalnya Oh, apa tuh? dari awalnya yang expect di UPH itu cuma bakal belajar ya soal branding logo, ternyata diajarin lebih dari itu. Selain branding, selain logo juga ada kayak ada desain maskot, ada sempat kemarin ada belajar desain maskot, terus ada dalemin ke bidang tipografi juga. Terus yang aku nggak expect itu kemarin sih, kayak dari di DG itu dikasih kesempatan untuk bikin display kayak pameran untuk branding itu juga hal yang baru sih buat aku kemarin, menarik banget. Jadi kamu jadi apa ya? Ketika masuk DG UPH, kamu juga jadi kenal sama media-media lain gitu ya, Vin ya? Ada nggak pelajaran yang kamu suka banget gitu, yang kamu favoritin nih dulu pas kuliah? Atau kelas apa nih yang paling kamu favoritin? Kalau aku kan emang dasarnya itu emang hobi gambar ya, hobi ilustrasi. Jadi ya otomatis kayak pelajaran yang paling aku suka tuh ya ini sih, pelajaran kelas gambar sih kemarin. Oh, kelas gambar. Justru kelas di dasar ya, Vin ya? Kenapa, maaf? Justru yang kamu suka tuh kelas-kelas yang dasar ya, yang pas sebelum peminatan ya, Vin ya? Sebenarnya aku ada suka juga sih pelajaran-pelajaran di desain grafis, tapi ya awalnya tetap mulai suka dari kelas gambar dulu karena emang itu zona nyaman aku kan waktu masuk ke UPH kan. Terus Benar-benar. waktu masuk ke desain grafis, aku jadi berusaha untuk mencoba memasukkan kayak unsur-unsur ilustrasi ke dalam desain-desain yang aku bikin juga sih. Jadi misalnya waktu kelas studio utama 1 itu juga aku suka perkuat ilustrasi di desain aku.
Terus ada di Studio Utama 2 ada sempat yang tadi aku sebutin belajar tentang maskot, desain maskot itu juga aku ini sih kayak suka sih pelajarannya, kayak seru gitu ngedesain karakter maskot gitu. Berarti kamu memang deket sama ilustrasi dan animasi gitu ya, Vin ya? Ya. Dan sebenarnya bener ya, Vin ya, itu kan nambah nilai untuk desain kamu gitu ya, Vin ya? Dan aku cukup senang sih kayak kayak selama di DG itu aku juga bisa perkuat ilustrasi itu. Dan dari yang kelas Studio Utama 2 kan aku udah belajar tentang ngedesain maskot dan lain-lain. Terus karena aku suka dengan bidang itu kayak ngedesain maskot, di pelajaran berikutnya ada Studio Utama 3 sama ini sih, sama yang tugas akhirnya Studio Utama 2 juga aku perkuat desain maskotnya. Jadi menjadikan maskot itu sebagai kayak salah satu ciri khas dari brand yang aku bikin kemarin. Tugas akhirnya tuh apa sih, Vin? Branding ya? Tugas akhir Maksudnya tugas akhir yang tadi di Utama 2 sama Utama 3. Oh iya. Branding. Kalau Utama 2 kan branding. Kalau aku kemarin tuh bikin brand untuk pet shop. Jadi aku ada bikin maskotnya juga, ada maskot karakter anjing, ada kucing, ada burung. Terus di Studio Utama 3 kan juga ada pameran, kan ada branding juga. Itu juga aku perkuat maskotnya sih di visual identity-nya. Branding dari apa tuh yang di Utama 3? Yang Utama 3 itu kemarin kerjasama dengan jurusan food tech. Terus aku dapat brandnya itu nugget yang dari tahu, namanya Get To You. Oh. Jadi di situ aku desain maskotnya juga kayak karakter cowok, kayak anak cowok yang dia pakai kostumnya itu kayak tahu gitu. Ya kayak kepalanya kotak oranye. Berarti menarik ya, kayak yang satu kan berarti tentang kayak sebuah tempat gitu ya, pet shop gitu ya. Yang satu lagi kan kayak lebih ke produk makanan gitu ya. Tapi dari kedua itu kamu bisa sama-sama ngelakuin pendekatan yang akhirnya menghadirkan maskotnya masing-masing gitu ya, Vin ya? Iya. Saya menurutku kayak maskot itu juga penting sih dalam sebuah brand kan. Ya kan, maskot itu yang image dari brand itu. Kayak orang-orang, kayak audiens itu dia ngerelate brand itu melalui maskot yang mereka lihat gitu loh. Dan jadi daya tarik sendiri ya, Vin ya? Ya. Kalau tantangannya, Vin, ada nggak? Misalnya di pas Utama 2 atau di Utama 3 gitu, kan tadi beda ya, satu pet shop, satu produk. Ada tantangan tersendiri nggak? Misalnya lebih sulit nih yang pet shop gitu. Ya tantangannya. Kalau untuk tantangan sebenarnya justru di Studio Utama 3 sih yang makanan. Tapi kalau yang pet shop itu kan emang pada dasarnya aku juga suka gambar. Ilustrasiku tuh yang kayak hewan-hewan, kayak makhluk creature gitulah. Jadi bikin maskot untuk pet shop itu masih di zona nyaman aku sih. Justru waktu di Studio Utama 3 tuh kan disuruh bikin maskot untuk makanan itu yang lebih mutar otak. Kayak gimana sih, kan kayak ini mau makanannya dikasih muka atau orang yang bikin makanannya dijadiin maskot, itu jadi kayak banyak brainstormingnya sih kemarin. Terus akhirnya kayak mau bikin karakter manusia yang pakai kostumnya bentuknya kayak makanan. Makanan produknya ya, Vin ya? Makanan produknya. Nah, terus kalau misalnya dilihat kan kamu kan memang style-nya kayak ilustrasi banget gitu ya, ilustratif gitu ya, Vin ya. Tadi kita udah bahas tentang branding gitu. Kalau nggak salah kan kamu juga belajar dapet yang digital media gitu ya, Vin ya, misalnya yang kayak website, aplikasi. Oh iya. Nah, itu gimana tuh, Vin? Sama yang cetak gitu mungkin ada tantangan-tantangan juga nggak, Vin? Kalau itu sih tantangan terbesarnya mungkin untukku yang ini ya, yang pelajaran coding ya. Pelajaran coding, bikin aplikasi, bikin website itu. Soalnya aku emang dasarnya dari dulu tuh paling nggak ngerti yang seperti itu, kayak yang harus berurusan dengan coding banyak-banyak dan lain-lain itu kayak susah banget itu loh ngerti ya. Jadi pelajaran yang coding aku kayak di akhir-akhir
akhir-akhir semester baru mulai ngerti sama pelajarannya. Tapi sepanjang Tapi kan teknisnya gitu ya, Vin ya. Berarti kan kamu memang nggak kurang gitu ya, kurang suka sama teknisnya yang kayak mengcoding JavaScript-nya gitu ya. Tapi desain website-nya sendiri enjoy nggak? Kalau untuk ngedesain website itu berarti desain UI UX gitu ya. Itu aku suka sih. Kalau untuk ngedesain layoutnya dan lain-lain. Tapi kalau untuk technical yang di belakangnya, yang codingnya itu angkat tangan aja. Oke. Kalau misalnya tadi kamu angkat tangan di teknisnya yang digital, kalau misalnya teknis yang produksi, maksudnya teknis yang cetak, kamu enjoy nggak? Nge-print? Itu aku enjoy banget sih. Oh, kamu malah lebih suka print ya? Kayak justru pengalaman bolak-balik ke tempat print, kayak ngurusin cetak ini, cetak itu menurutku itu memorable banget, kayak bagiannya memorable banget selama di UPH. Apalagi waktu ngurusin tugas akhir kan juga kayak banyak ngurusin cetak-cetak gitu kan. Itu seru juga sih kemarin. Ya kayak ngetes bahan A, bahan B, yang mana yang cocok kan untuk karyanya kan. Finishingnya segala macamnya gitu ya. Terus kan hasil jadinya juga kita pegang gitu. Kamu makanya suka kali ya, look and feel-nya gitu, kamu bisa rasain. Nah, tadi kamu udah mention project TA nih. Mungkin boleh langsung aja, Vin, diceritain project TA-nya ngapain sih? Oh, boleh. Aku mungkin share screen dulu ya, tunjukin videonya. Video dari project TA aku kemarin. Silakan. Sudah muncul videonya? Udah. Oke. Wah, keren banget nih, Vin, tugas akhirnya ya. Board game si anak nakal. Mungkin boleh diceritain lebih lanjut, Vin? Oke. Jadi yang kemarin project aku tuh aku ngangkat ini sih, kayak ngangkat studi kasusnya tuh salah satu board game lokal namanya Si Anak Nakal. Jadi board game ini diproduksi oleh Mahavira Studio. Jadi kemarin dalam memilih subjek yang mau aku ambil untuk TA ini, aku juga pikir sih kayak hal apa ya aku mau cari subjek tugas akhirku yang bisa aku perkuat ilustrasinya, karena kan aku emang nyamannya di bidang ilustrasi dan maskot kan. Jadi aku cari project untuk tugas akhirnya, aku pilih project yang aku bisa perkuat ilustrasi, terus aku bisa kembangin lagi maskotnya. Terus aku ketemu yang board game ini, Si Anak Nakal. Jadi board game-nya itu ceritanya tentang ada dua karakter, si kancil sama si kambing, kayak mereka itu mau ngebobol berangkas.
Tapi kayak di tengah aksi mereka si kambing ini tiba-tiba mikir, kayaknya salah deh kalau kita ngebawa berangkas ini, nggak boleh sih. Kita stop aja yuk aksinya. Jadi sepanjang permainan ini kayak kita terbagi jadi 2 tim. Jadi ada yang tim kancil, ada yang tim kambing. Kayak lihat siapa yang menang gitu loh. Kayak apakah si kancil bakal nyampe ke brankasnya duluan atau si kambing bisa menghentikan kancil duluan gitu. Jadi waktu aku analisa board game ini kayak ada ditemukan nih beberapa permasalahan kan. Ya kayak misalnya visual identity-nya tuh kurang kuat. Jadi penampilannya kayak desain yang di box art-nya sama elemen-elemen dalam game-nya seperti kartunya, terus ada rule book-nya, ada scoreboard-nya itu beda-beda semua. Kayak nggak ada satu identitas yang mengikat semua desainnya gitu loh. Makanya aku angkat board game ini buat jadi subjek tugas akhir aku kemarin. Jadi di sini aku redesign dengan terinspirasi dari style pop art sih kemarin, kayak style pop art yang warnanya ngepop gitu kan. Terus aku desain ke logonya, aku redesign. Jadi ada beberapa elemen yang bakal terus muncul dalam board game-nya, seperti gradien pada logo ini. Terus ada visual elemen dari maskotnya juga, ada topengnya si kancil sama topengnya si kambing di logonya. Terus ini karakter kancil kambingnya, yang juga aku kemarin coba eksplorasi dengan desainnya, dan aku mutusin untuk mau perkuat beberapa ada basic shape tertentu yang jadi ciri khas dari tiap karakter itu loh. Jadi misalnya si kancil aku perkuat dengan bentuk segitiga, sedangkan si kambing perkuat dengan bentuk yang bulat lingkaran. Ya mungkin ini ya proses ngedesain maskot ini proses yang paling seru sih menurutku, kayak selama tugas akhir. Jadi aku coba explore dengan berbagai macam bentuk kan untuk kancil sama kambingnya. Jadi dari ini dia udah banyak melewati proses redesign sampai akhirnya dapat desain akhirnya ini. Apa lagi ya? Terus untuk redesign scoreboardnya juga aku bikin kotak gamenya itu dia bisa fungsinya tuh double gitu. Jadi waktu dibuka kotak game ini juga berfungsi sebagai scoreboardnya. Terus kayak di dalam tuh juga udah ada rule booknya, terus ada kartu mainnya, ada pion pemain. Oke. Terus ini juga pion pemain, mana ya? Oke. Untuk pion pemainnya juga kan aku bikin ada karakter kancil sama kambing. Terus ini juga bagian yang aku suka sih. Aku kan sebelumnya nggak pernah ngurus kayak 3D print dan lain-lain seperti itu kan. Jadi aku mau coba terapin di tugas akhirku ini. Aku bikin pionnya dengan 3D print. Jadi pionnya aku bikin 3D modelnya dulu. Aku udah bikin 3D modelnya, terus dikirim ke percetakannya untuk dicetak pion 3D-nya sih. Ini juga menarik banget sih untukku. Terus untuk desain kartu mainnya juga kan aku terinspirasi dengan ini ya, dengan style pop art dan komik-komik superhero. Jadi kalau pernah baca komik superhero itu kan dia warnanya kan ngepop banget. Terus kayak sering ada
sound efeknya gitu kan, bisa teriak langsung kayak bunyi alarm seperti itu. Ya aku juga mau ini sih, mau terapin ke desainku ini. Ya kayak tiap kartunya ada desainnya masing-masing. Semuanya terinspirasi dari yang tadi yang komik itu. Jadi dibikin desainnya kayak panel-panel komik juga sih. Ya, sama satu hal yang aku lupa sebutin tadi, aku mau terapin keyword dalam tugas akhirku ini dinamis. Jadi mau bikin kayak orang main ini ada tensionnya gitu, kayak semuanya bergerak. Jadi ini aku masukin unsur dinamisnya itu ke dalam desainnya juga. Kayak misalnya ini desain kartu kan banyak garis-garis yang memperkuat kedinamisannya juga. Terus teksnya itu juga bukan teks yang statis, yang misalnya cuma tulisan karung emas datar flat gitu loh. Jadi aku perkuat, dibikin kayak sound effect. Jadi kayak teks ini kayak teriak, kayak kartu ini meneriakkan teks itu. Nah, terus kan aku juga tertarik dan aku juga ini kan sangat enjoy proses printing, percetakan, kayak nyobain berbagai macam bahan-bahan, terus kayak finishingnya itu juga aku terapin sih ke dalam tugas akhir. Jadi waktu ngecetak kartu-kartunya juga aku coba terapin apa yang udah aku pelajarin di pelajaran-pelajaran di desain grafis itu kan, semua diterapin di sini. Terus sama yang terakhir sih mungkin untuk rulebooknya ya, kayak bedanya dengan rulebook yang sebelumnya yang produk aslinya kan, rulebooknya itu cuman lembaran kertas yang dilipat gitu, kayak cuman satu lembar kecil. Jadi aku bikin rulebooknya tuh lebih besar dan lebih informatif sih dalamnya. Kayak informasi-informasi aku kemas dalam panel-panel komik seperti ini untuk lebih memperjelas proses permainannya. Terus ada elemen baru yang aku tambahin dalam rulebook ini, juga ada sebuah komik di awal rulebooknya. Jadi komik ini menjelaskan kayak intro dari permainannya lah, kayak memperkenalkan kita ke si kancil sama kambing. Terus kayak mereka lagi susun rencana, mereka mau ngebobol brankas ini. Jadi waktu orang baca rulebook ini kayak mereka diperkenalkan dengan premis permainannya dulu. Oh jadi permainan tentang ini ya, jadi mereka lebih ngerti gitu. Ya jadi itu sih, kayak aku sangat enjoy sih kemarin yang proses TA ini. Jadi hal-hal yang aku suka sama DG, sama belajar di DG ini aku terapin di sini, kayak semuanya aku terapin ke satu proyek ini. Wah, keren banget nih, Vin. Bahkan bisa aku lihat juga ya, nggak cuman ilustrasinya aja nih yang keren, Vin. Bahkan kayak tipografinya, layoutnya juga. Kayaknya ini Kelvin banget ya, style kamu banget ya. Terima kasih, Ci. Nah, mungkin aku jadi penasaran sih. Sebelumnya itu tuh kamu udah pernah main game ini kah? Board gamenya gitu, si anak nakal ini udah pernah kamu main? Kamu emang udah tahu gitu atau gimana nih? Kok bisa nemu gitu? Kok bisa yang ini gitu? Enggak, aku belum tahu sih. Tapi sebenarnya jujur, aku sendiri juga bukan orang yang hobi main ke board game. Tapi karena ini juga kayak salah satu zona baru, aku kayak mau mencoba hal yang baru kan. Jadi aku mau coba desain-desain board game ini, sepertinya menarik sih. Banyak ilustrasinya juga kan. Terus kemarin waktu sempat riset-riset ya di Google, cari-cari tahu tentang board game lokal. Karena kan sebenarnya board game lokal ini belum gitu banyak ya sebenarnya di Indonesia ya. Ini mana agak susah sih waktu cari topiknya, kayak mau subjek mana sih yang mau diambil. Terus baru ketemu salah satu publishernya, Mahavira Studio. Waktu aku cek-cek board game yang mereka ciptain, aku tertarik ke yang satu nih, yang si anak nakal ini. Sebenarnya alasannya simple sih, karena ada dua karakter maskot kancil dan kambing, yang waktu aku lihat tuh aku langsung ada kepikiran kayak ini sepertinya bisa dikembangin lagi deh, kancil dan kambingnya. Langsung muncul ide gitu ya, Vin ya? Terus udah sempet main waktu pakai desain yang lama, Vin?
Ada. Nah, itu Kemarin gimana tuh? Mungkin aku pengen tahu sih, post testnya gimana nih, Vin? Teman-teman kamu ada kamu suruh main pakai desain kamu nggak? sebenarnya kemarin itu kan ya kebetulan kan aku tugas akhirnya tuh di saat masa-masa COVID ya. Jadi jarang juga sih kayak bisa ngajak teman-teman buat main apa hasil jadinya. Tapi kemarin sempat yang di video kan itu, yang di video yang aku tunjukin tadi itu 2 teman aku yang aku ajak mereka main sih, kasih mereka coba main. Terus responnya oke nggak nih? Mudah dimengerti nggak? Ya mereka suka sih, mereka ngomong mudah dimengerti gitu. Kayak aku kan coba kasih tunjuk yang hasil apa, yang desain sebelumnya juga desain aslinya kan. Terus mereka waktu mereka bandingin, mereka ngerasa iya sih ini menurut kami kayak desain kamu berhasil sih. Terutama di bagian rulebook dengan scoreboardnya. Tapi kalau rulebook yang sebelumnya kan dia mungkin karena lembaran kertasnya kecil, jadi informasinya semua kayak padatin ke satu lembar itu kan. Jadi agak susah dimengerti. Terus scoreboard sebelumnya ukurannya juga sangat kecil. Ukurannya cuma ukuran 2 kartu itu. Oh, iya, kecil banget ya. Cuma 2 kartu yang digabungin gitu kan. Jadi mereka agak kesusahan untuk gerakin pion pemainnya. Sedangkan yang ini kan udah lebih besar, ya kayak mereka lebih leluasa gitu lah mau geserin pion-pionnya. Nah, aku jadi penasaran juga, Vin. Kamu kasih tunjuk ke publisher-nya nggak? Oh, ada. Kemarin aku waktu udah selesai aku ada kirimin ke mereka kok. Komentarnya mereka gimana? Mereka suka sih, kayak mereka ngomong keren banget gitu. Terus kayak mereka publisher-nya ada, aku kan kontekannya sama game designernya ya, game designer yang si anak nakal ini. Terus kayak dia namanya Kak Hafid ya, aku sebut aja Kak Hafid. Jadi Kak Hafid bilang kayak dia ada kirimin hasil desainnya ini, kayak videonya dia ada kirimin ke apa, ke orang-orang kantornya, ke Timnya gitu ya, Vin? ya ke timnya, kayak dia ada tunjukin ke mereka. Terus kayak mereka juga wow gitu sih sama desainnya. Mereka suka sih sama hasilnya. Terus nggak kamu tawarin gitu, Vin? Kemarin sih kemarin sih katanya mungkin nanti mau dipertimbangkan untuk mereka cetak dengan desainku. Cuman kemarin karena katanya harga kertas lagi tinggi, jadi ditunda dulu aja, ditunggu nanti kalau misalnya udah ada harganya udah turun baru mereka kontak ke aku sih katanya. Wah, berarti nanti board game-nya Kelvin beneran ada di pasaran ya, Vin ya? Bisa dibeli nanti ya? Semoga ditunggu ya, ditunggu. Doain aja. Oke, nah mungkin satu lagi, Vin, tentang proyek TA. Kalau misalnya ditanya gitu ya, apa sih yang paling kamu banggain dari proyek kamu ini? Apa yang paling aku banggain ya? Sebenarnya ada 2 hal yang kepikiran, tapi aku nggak tahu mana yang paling aku banggain, antara desain maskotnya atau scoreboardnya. Oh, Scoreboardnya soalnya bentar ya, mana scoreboardnya? Ya aku enjoy banget sih waktu bikin scoreboard ini, kayak dari tahap mendesainnya, terus waktu pergi cetak-cetak kayak printing untuk prototipe-nya kan, ngetes bahannya kayak mana yang cocok, terus kayak dikasih finishingnya juga di scoreboardnya, terus ngerakit manual semuanya pakai hard karton yang dipotong, terus kayak dipilok, disusun, ditempel semuanya. Itu effortnya gede gitu loh. Jadi memorable banget sih kayak satu scoreboard ini. Dan
kamu nunjukin kalau misalnya ya kelihatan sih kamu enjoy banget gitu ya kayaknya kerjain proyek TA. Kayaknya yang lain pada aduh ngeluh-ngeluh, kamu paling seneng kali ya Vin ya. Nggak tahu juga, tapi emang seru banget sih menurutku ini kayak masa-masa TA ini. Oke, ya menarik banget sih Vin. Tadi ya semoga cepet bisa muncul di pasaran dan bisa kita beli gitu ya Vin ya. Amin. Nah, mungkin proyek TA Kelvin udah kita bahas. Jadi penasaran Vin, sekarang kamu lagi sibuk apa ya? Project-project apa sih nih yang kamu lagi handle kah? Atau kesibukan kamu di industri ya berarti sekarang? Kalau aku sih sebenarnya sekarang itu ya bisa dibilang aku kerja sebagai freelance sih. Jadi freelance-nya di bidang desain grafis sama ilustrasi. Untuk desain grafis aku juga ada ambil kayak project-project seperti desain logo, desain branding, desain logo, terus ada beberapa project bikin motion graphic untuk logo juga. Terus ada beberapa kayak project ilustrasi juga sih kemarin, kayak kemarin sempat ada project ngedesain visual identity untuk acara konser musik gitu. Terus aku diminta untuk ngedesain layout posternya, terus kayak bannernya dan lain-lain semua, ditambah dengan kayak masukin unsur ilustrasiku juga sih kemarin. Balik lagi ya emang stylenya kamu ya, grafis dan ilustrasi gitu ya. Ya mungkin kan itu satu hal yang kayak satu alasan kayak kenapa mereka approach aku juga sih. Memang suka stylenya kamu ya. Karena butuh ilustrasi juga kan. Terus selain dari kerjaan freelance itu, aku juga ada, mungkin bisa dibilang kayak semacam content creator gitu ya. Bikin konten di akun Instagram sih. Bikin konten apa tuh? Aku sih ada dua-duanya tuh, Instagramnya tuh art account. Ya aku kayak bikin ilustrasi, bikin art di post di sana. Ada dua sih kayak Instagram yang lagi aku handle sekarang. Yang pertama itu @keruvin. Itu di sana ya aku ngepost gambar-gambar kayak original art aku lagi. Kayak desain mungkin kayak konsep art atau desain karakter, aku kayak ngepost di sana. Terus yang satu lagi ini mungkin ya sehari-hari aku di akun Instagram ini sih. Kayaknya yang main account yang aku urus sekarang, yang namanya username itu @kelvin_trainerk. Jadi di sana itu aku ngepost art konten yang seputar Pokemon. Oh, memang jadi ceritanya kayak semacam account untuk Pokemon gitu ya, Vin ya? Jadi kayak ya bisa dibilang kayak semacam Pokemon content creator gitu lah ya. Kayak di sana ngepost art yang fan art yang Pokemon. Terus di sana juga aku ada terima art commissions gitu sih. Dari orang ada pesan ilustrasi itu kan. Ya mereka. Mostly kesibukan aku sekarang sih itu. Nah, mungkin buat teman-teman nanti yang mau datang ke IG-nya Kelvin boleh ya, datang dan di-follow gitu ya. Terutama kalau kalian suka Pokemon, ya silahkan. Oh, makanya namanya trainer ya, Vin ya? Oh iya. Trainer K gitu ya. Oh, menarik. Aku cek juga deh. Tapi Di-follow. penasaran juga, Vin. Oh iya, Vin, tenang aja. Mungkin ini, Vin. Tadi kan kamu bilang juga ada project-project yang kayak branding gitu ya. Terus tadi kan kayak yang udah kita bahas juga kalau misalnya kamu memang punya project-project branding waktu kuliah gitu ya. Nah, kira-kira sama nggak sih nih prosesnya di industri dan waktu di kelas gitu? Sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya kayak apakah ini emang beda, mungkin kebetulan dapat kliennya yang nggak reseh gitu. Proses branding aku kayak beberapa project branding aku ambil kemarin itu nggak gitu banyak revisi sih dari kliennya. Jadi cukup lancar, bisa ikut idealisme kamu juga gitu ya? Ya kayak mereka open to my suggestion gitu loh. Jadi kayak aku mau bikin apa ya,
kayak coba aja tuangin ke desain itu. Ntar bakal tanya pendapat mereka, menurut mereka gimana. Terus most of the time sih mereka oke sih. Oke sama keputusan yang aku ambil. Dan menyenangkan juga ya, jadi kamu beneran bisa tuangin ide kamu gitu ya, ide kamu sepenuhnya ke project-project yang padahal berhubungan sama klien gitu ya. Duh, semoga lancar terus kayak gitu, Devin. Amin. Tapi ya ada juga yang pernah banyak. ketemu juga? Ada juga. Nggak banyak, tapi ada. Ya, pastilah, namanya juga klien gitu ya. Iya. Jadi semoga ke depannya Kelvin ketemu ya memang klien-klien yang emang mungkin udah tahu gitu ya, udah tahu sama style kayak Kelvin, terus ya memang mau pakai style kamu gitu ya, jadi memang mempercayakan 100% idenya ke kamu. Iya. Ya mungkin Kelvin udah cerita nih sekarang ngapain aja, kita langsung aja ke sesi mini Q&A gitu kali ya, Vin ya. Boleh. Ini aku udah dapat pertanyaan nih, ada yang nanya, Vin. Waktu kuliah, kamu udah terlibat kegiatan mendesain lain nggak selain untuk tugas, Vin? Kalau untuk kegiatan mendesain sih, ya aku ada ini sih, kemarin ada sempat ikut ada kontes yang ngedesain packaging gitu, Aspak. yang di luar UPH, ya Aspak. Dan aku kemarin sempat menang ke tahap finalis juga sih. Di Aspak itu ya, Vin? Ya, dua tahun berturut-turut gitu. Kalau untuk selain itu sih, mungkin lebih ke kegiatan organisasi sih. Sama kuliah aku ambil kegiatan kayak organisasi-organisasi yang di sana aku juga masuknya ke divisi multimedia. Soalnya juga ngedesain gitu. Jadi apa yang aku pelajarin di DKV juga aku terapin di sana. Ya kayak sekalian hitung-hitung latihan lah ya. Latihan gitu di organisasi. Simulasi gitu ya, Vin ya. Ya. Kayak kalau di kelas kan kita kan punya ada objektif tertentu gitu ya, ada nilainya gitu. Kalau misalnya udah lepas kan mungkin bisa lebih latihan, tadi balik lagi yang kayak kamu bilang gitu ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang nanya, Vin. Tugas favorit kamu sama kuliah tuh yang mana nih? Ada nggak tugas, ya selain tugas akhir kamu tadi gitu ya? Favorit ya. Mungkin ada dua ya. Yang pertama itu yang branding yang Get To You. Yang utama 3 tadi ya? Utama 3. Soalnya itu kan satu project gede ya, kayak salah satu project gede selain tugas akhir kan. Ya, proyek itu benar-benar yang satu semester full kita ngurusin branding itu. Jadi memorable banget sih, itu menarik banget. Aku juga banyak explore dan banyak mencoba hal-hal yang baru juga di project itu. Terus, untuk tugas lain yang aku enjoy itu mungkin ini ya, kelas motion graphic. Kayak tugas akhirnya di kelas itu. Jadi aku bikin animasi yang ngejelasin tentang Pixar movies gitu sih. Motion graphic ya. Dan kebetulan kan sekarang motion graphic juga lagi ini ya, penting gitu ya, Vin, jadinya ya, karena kan sekarang desain digital juga udah banyak ya media-medianya. Terus pernah dapat project di motion graphic tuh selain buat tugas? Untuk project motion graphic sih kebanyak beberapa yang aku terima itu lebih ke motion graphic logo sih. Oh iya, justru sekarang logo juga banyak yang ini ya, Vin ya, banyak yang ada motionnya gitu ya. Ya, jadi bukannya motion graphic untuk animasi karakter sih, ya lebih ke logo. Grafis banget ya. Animasi untuk logo, keren-keren sih. Ya, mungkin itu aja kali ya pertanyaannya. Sebelum kita tutup nih, Vin, ada nggak nih? Kan sekarang kan adik-adik kelas kamu nih ada yang lagi tugas akhir, ada yang lagi kerja keras di DG, ada juga yang lagi mau pilih peminatan. Ada pesan-pesan nggak nih buat adik-adik kelas kamu? Apa ya? Kalau pesan dari aku sih mungkin ya jangan
jangan mudah terpengaruh sama kata-kata orang sih. Kayak mungkin ada yang ngomong nih, masuk jurusan ini susah banget loh, kayak tugasnya banyak, kayak dosennya killer-killer, atau mungkin ada yang ngomong, masuk jurusan ini aja kayak gampang, kayak dapat nilainya mudah, kayak nggak gitu banyak tugas. Kayak jangan gitu, jangan terlalu dengerin kata-kata orang sih. Coba pikirin sendiri kayak kira-kira yang jurusan mana sih yang kita mau, terus kayak yang kedepannya yang kalian lihat kayak kalian bisa berkecimpung ke dunia itu yang mana. Kayak coba pilih itu dan ya terusin aja gitu loh. Pasti ya semua jurusan pasti ada ini sih, ada susahnya, ada gampangnya. Selama tetap berusaha pasti bisa kok. Bisa lewat kok. Ikutin kata hati gitu ya, Vin, ya, ikutin sukanya yang mana. Oke. Ya kayak Kelvin ya, Kelvin memang mau mendalami desain grafis ya, pada akhirnya meskipun sebelumnya udah pernah animasi, malah Kelvin bisa menggabungkan animasi dengan desain grafisnya gitu ya, Vin ya. Iya sih. Oke. Ya, mungkin sesi kita hari ini sampai di sini aja ya. Semoga apa yang udah Kelvin cerita nih, sharing-sharing dari Kelvin bisa berguna ya buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi ya, Vin, thank you nih udah mau sharing-sharing ke adik-adik kelas. Semoga lancar Sama-sama. terus project-projectnya, dan ditunggu tadi ya plot game-nya. Siap. Semoga aku juga nungguin kabar dari mereka sih. Follow up aja, tanyain lagi. Jangan lupa habis itu ngabarin DKV UPH ya. Boleh. Habis itu jadi pembicara, Vin. Wah, itu lihat dulu ya, Ci ya. Oke deh, Kevin. Sekali lagi, sampai di sini aja. Thank you ya, Kelvin. Oke, sama-sama.